Selamat bergabung dalam learning session akuntansi dan keuangan yang pada kali ini akan membahas mengenai penerapan PSAK 71 tentang instrumen keuangan di SMF. PSAK 71 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 71 dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia untuk menjadi pedoman standar pencatatan akuntansi dan pelaporan seluruh perusahaan di Indonesia. Standarisasinya mengacu kepada regulasi internasional. Dalam hal ini PSAK 71 adalah adopsi dari IFRS 9 atau International Financial Report Standard Number 9 yang dikeluarkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board. Terdapat 3 bagian utama dalam penerapan PSAK 71. Bagian yang pertama adalah mengenai klasifikasi dan pengukuran aset keuangan yang dimiliki. Klasifikasi PSAK 71 dibagi menjadi 3, yaitu 1. Amortized cost, 2. FVTOCI atau Fair Value to Other Comprehensive Income atau aset keuangan yang dinilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan 3. FVTPL atau Fair Value to Profit or Loss, yaitu aset keuangan yang dinilai wajar melalui laba rugi. Kemudian bagian kedua dalam penerapan PSAK 71 menjelaskan tentang impairment atau penurunan nilai. Di bagian kedua ini dijelaskan secara prinsip bahwa aset keuangan harus diukur dengan nilai wajar. Dan apabila terdapat penurunan nilai, maka harus dibentuk cadangan kerugian atas penurunan nilai tersebut yang disebut dengan CKPN. Bagian ketiga penerapan PSAK 71 adalah tentang akuntansi lindung nilai atau hedge accounting yang menjelaskan secara prinsip bagaimana suatu transaksi keuangan dapat dicatat sebagai transaksi lindung nilai dalam upaya mitigasi risiko pasar. Namun demikian, transaksi hedging ini sampai saat ini belum ada di SMF sehingga accounting hedging belum relevan diterapkan di SMF. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai klasifikasi dan pengukuran aset keuangan di SMF. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada 3 klasifikasi aset keuangan dalam PSAK 71, yaitu Amortized Cost, FVTOCI, dan FVTPL. Pengklasifikasian aset keuangan tersebut dilakukan berdasarkan 2 jenis penilaian, yaitu pertama, penilaian berdasarkan arus kas kontraktual dari aset keuangan atau disebut uji SPPI atau Solely Payment Principal and Interest. Dan penilaian kedua dilakukan berdasarkan tujuan atau model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan atau disebut dengan uji model bisnis. Pada skema ini kita bisa melihat bagaimana cara menentukan klasifikasi aset keuangan berdasarkan hasil uji SPPI dan model bisnis. Di bagian kiri skema terdapat uji SPPI, yaitu untuk menguji apakah persyaratan kontraktual dari aset keuangan memberikan hak pada tanggal-tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan bunga. Apabila hasil uji SPPI ini lolos, maka akan dilanjut ke uji model bisnis di skema sebelah kanan. Namun jika tidak lolos uji SPPI, maka akan langsung masuk ke dalam klasifikasi FVTPL. Di bagian kanan adalah skema uji model bisnis setelah aset keuangan lolos uji SPPI. Uji model bisnis ini secara umum untuk mengetahui bagaimana portofolio aset keuangan dikelola, juga intensi atau tujuan awal manajemen. Apabila model bisnisnya diketahui untuk mendapatkan arus kas kontraktual, maka klasifikasi aset keuangan yang masuk dalam amortized cost. Jika model bisnisnya adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual, maka masuk ke dalam klasifikasi FVTOCI. Dan untuk model bisnis lainnya selain untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual, masuk ke dalam klasifikasi FVTPL. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai uji model bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, klasifikasi aset keuangan berdasarkan hasil uji model bisnis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, model bisnis tipe 1 yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual masuk ke dalam klasifikasi amortized cost.
Kedua, model bisnis tipe 2 yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual, masuk ke dalam klasifikasi FVTOCI. Dan ketiga, model bisnis yang lainnya atau tipe 3 masuk ke dalam klasifikasi FVTPL. Pada tabel berikut ini dijelaskan hasil pengujian SPPI dan model bisnis yang dilakukan pada aset keuangan SMF. Pada tabel tersebut terlihat bahwa untuk produk giro dan deposito lolos uji SPPI dan model bisnisnya tipe 1, yaitu untuk mendapatkan arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga, sehingga masuk ke dalam klasifikasi amortized cost. Pada PSAK 55 yang berlaku sebelumnya, giro dan deposito ini masuk ke dalam klasifikasi loan and receivable. Untuk produk Sun dan EBA senior atau kelas A lolos uji SPPI dan model bisnisnya tipe 1 sehingga masuk ke dalam klasifikasi amortized cost. Sebelumnya adalah hold to maturity. Untuk EBA junior atau kelas B dan mezzanine tidak lolos uji SPPI sehingga masuk ke dalam klasifikasi FVTPL. Sebelumnya adalah hold to maturity. Untuk EBA retail, uji SPPI-nya lolos dan model bisnisnya tipe 2 sehingga masuk ke dalam FVTOCI. Sebelumnya adalah AFS atau available for sale. Untuk produk pembiayaan dan pendukung kredit, keduanya lolos uji SPPI dengan model bisnis tipe 1 sehingga masuk ke dalam klasifikasi amortized cost. Sebelumnya adalah loan and receivable. Terkait dengan produk atau instrumen EBA, berikut ini penjelasan hasil uji SPPI EBA. Untuk EBA junior atau kelas B tidak lolos SPPI karena pertama, diterbitkan melalui penawaran terbatas dan memiliki karakteristik penerimaan kas yang tidak tetap. Kedua, pembelian EBA junior adalah pembelian subordinasi EBA yang dilakukan oleh kreditur asal atau pihak ketiga. Ketiga, kewajiban pembayaran kepada pemegang subordinasi EBA dapat dilakukan setelah pembayaran kepada pemegang EBA senior telah dipenuhi. Keempat, besaran nilai dan ada atau tidaknya imbal hasil dari EBA junior tidak bisa dipastikan dan pengembalian pokok tidak dijamin. Untuk EBA mezzanine, berpotensi tidak lolos uji SPPI karena pertama, berfungsi sebagai mitigasi risiko prepayment bagi EBA senior, yaitu sebagai penampungan prepayment, dan kedua, berdasarkan skema payment waterfall, bunga kelas mezzanine dibayarkan setelah bunga kelas senior lunas dibayarkan, sehingga pembayaran pokok instrumen ini bisa tidak dapat dilakukan karena kondisi-kondisi tertentu. Untuk EBA retail, lolos uji SPPI dan berdasarkan hasil uji model bisnis, EBA retail masuk ke dalam klasifikasi FVTOCI karena terdapat ekspektasi manajemen bahwa seluruh EBA yang diretailkan adalah untuk dijual seluruhnya dalam rangka mengaktifkan pasar EBA. Di RKP 2020 juga terdapat target penjualan secara spesifik dalam ukuran volume yang diuraikan dalam jumlah investor tertentu. Dalam uji model bisnis juga dilakukan uji konsistensi model bisnis yang dilakukan untuk mengetahui seberapa konsisten suatu model bisnis dilaksanakan. Terdapat setidaknya 4 parameter yang digunakan dalam uji konsistensi model bisnis, yaitu laporan manajemen, KPI atau Key Performance Indicator, informasi penjualan aset, dan mitigasi risiko. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan konsultan RSM, pada tabel ini dapat dilihat hasil uji konsistensi model bisnis dari aset keuangan SMF. Dari parameter laporan manajemen, seluruh aset keuangan SMF tidak ditemukan isu signifikan yang menyebabkan inkonsistensi model bisnis. Dari parameter KPI, kecuali penyaluran pinjaman yang target KPI-nya jelas, aset keuangan SMF lainnya belum terlihat memiliki KPI yang spesifik atas aktivitas yang menunjang model bisnisnya. Dari parameter informasi penjualan aset, seluruh aset keuangan SMF juga tidak ditemukan isu signifikan yang menyebabkan inkonsistensi model bisnis.
Dan dari parameter mitigasi risiko, selain penyaluran pinjaman, aset keuangan SMF lainnya belum terlihat penyajian informasi terkait mitigasi risiko. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan model bisnis aset keuangan SMF sudah cukup konsisten, namun perlu perbaikan dari sisi KPI dan mitigasi risiko. Selanjutnya kita bahas mengenai impairment atau penurunan nilai dari aset keuangan SMF. Dalam PSAK 71, secara prinsip dijelaskan bahwa aset keuangan diukur dengan nilai wajar. Penurunan nilai aset keuangan terjadi apabila nilai wajarnya lebih rendah dari nilai tercatat. Untuk itu diperlukan pembentukan cadangan kerugian atas penurunan nilai tersebut atau biasa disebut dengan CKPN. Berikut ini pada tabel dapat dilihat bahwa seluruh jenis aset keuangan yang tercatat pada on balance sheet, baik yang dikelola divisi treasury, pembiayaan, juga sekuritisasi, berdasarkan kebijakan PSAK 55 yang diterapkan sebelum PSAK 71, tidak menunjukkan adanya penurunan nilai. Hal tersebut dikarenakan pada PSAK 55, metode penurunan nilainya menggunakan incurred loss atau berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi, sehingga hal ini tidak terlihat di aset keuangan SMF yang belum pernah terjadi default atau tingkat non-performing loan-nya nihil. Setelah pemberlakuan PSAK 71, maka sebagian besar aset keuangan SMF masuk ke dalam cakupan penurunan nilai dan dihitung CKPN-nya, kecuali untuk EBA kelas B dan M karena klasifikasinya adalah FVTPL, dan pembiayaan dengan akad syariah karena tidak termasuk dalam cakupan PSAK 71. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan mengenai perhitungan CKPN dengan menggunakan metode penilaian CKPN individual atau individual assessment. Pada kebijakan penerapan PSAK 71 SMF, perhitungan CKPN dilakukan dengan dua jenis penilaian, yaitu satu metode penilaian CKPN individual dan dua metode penilaian CKPN kolektif. Penilaian CKPN individual dilakukan oleh perseroan dengan tujuan untuk menilai kerugian penurunan nilai aset keuangan dengan lebih fokus atas nasabah-nasabah yang memiliki tingkat risiko yang dianggap lebih tinggi dari nasabah atau produk lainnya. Untuk itu, pada kebijakan penerapan PSAK 71 perseroan, dijelaskan bahwa aset keuangan yang masuk kriteria penilaian CKPN individual adalah sebagai berikut. 1. Nasabah dari produk pinjaman atau pembiayaan perseroan yang tanpa hak preference atau tidak memiliki hak utama untuk memperoleh pengembalian pokok atas pinjaman yang diberikan. Contohnya adalah produk pinjaman subordinasi dan pari passu. Kriteria kedua adalah nasabah yang masuk ke dalam stage 2 karena mengalami kenaikan signifikan risiko kredit. Contohnya adalah nasabah dari portofolio aset keuangan yang pada saat diperoleh sudah mengalami kredit impaired. Kriteria ketiga penilaian CKPN individual adalah nasabah yang mengalami restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Secara umum, cara perhitungan CKPN dengan metode penilaian individual seperti yang tergambar berikut ini. Jika suatu portofolio aset keuangan telah masuk ke dalam kriteria penilaian CKPN individual, maka data yang diperlukan untuk menghitung CKPN adalah proyeksi cash flow yang diperoleh dari nasabah. Divisi pembiayaan mengumpulkan informasi mengenai bukti-bukti objektif atas penurunan nilai yang terjadi, seperti misalnya adanya gagal bayar angsuran baik ke perseroan juga ke pihak kreditur lainnya apabila ada. Kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut, divisi pembiayaan menyusun proyeksi cash flow atau rencana pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah. Dengan asumsi bisa sumbernya berasal dari hasil usaha nasabah jika memang masih memungkinkan, atau menggunakan hasil penjualan agunan jika ada. Bukti-bukti objektif tersebut harus didokumentasi dengan baik oleh divisi pembiayaan karena akan dijadikan sebagai dasar perhitungan CKPN individual. Berdasarkan kebijakan PSAK 71, juga disampaikan bahwa proyeksi keuangan yang disusun dalam rangka penilaian CKPN individual harus dilakukan dengan minimal 3 skenario, yaitu 1. Skenario base atau business as usual,
2 skenario upturn atau optimistic, dan 3 adalah skenario downturn atau pessimistic. Ketiga skenario tersebut dibobot berdasarkan kondisi realistis. Pada awalnya, bobot yang digunakan adalah skenario business as usual 70%, skenario upturn 15%, dan skenario downturn 15%. Namun demikian, karena secara historis perseroan belum pernah mencatatkan adanya gagal bayar atas nasabah pembiayaan, maka bobot tersebut disesuaikan menjadi 70%, 25%, dan 5%. Selanjutnya, atas masing-masing skenario proyeksi cash flow tersebut dihitung present value-nya dengan tingkat discount factor sebesar effective interest rate yang terbentuk dari cash flow sesuai kontrak awal, sehingga akhirnya dapat diperoleh yang disebut dengan nilai wajar. Jadi nilai wajar adalah hasil penjumlahan seluruh present value proyeksi cash flow nasabah individual. Impairment atau penurunan nilai terjadi jika nilai wajar suatu aset keuangan lebih kecil dari nilai tercatatnya. Dan selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat adalah jumlah CKPN yang harus dibentuk. Total jumlah CKPN yang harus dibentuk adalah penjumlahan CKPN masing-masing skenario yang sudah dibobot. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi perhitungan CKPN dengan menggunakan metode penilaian kolektif atau collective assessment. Berbeda dengan penilaian individual, pada penilaian CKPN kolektif, maka seluruh nasabah atau produk aset keuangan yang di luar kriteria penilaian individual akan dihitung dengan metode yang sama secara kolektif. Dengan rumus umum seperti yang terlihat pada slide, yaitu jumlah CKPN yang harus dibentuk adalah sama dengan probability of default yang telah di forward looking dikali loss given default rate dan dikali dengan exposure at default. Untuk menerapkan rumus tersebut diperlukan beberapa parameter, yaitu 1. Segmentasi produk yang digunakan oleh perseroan, 2. Kriteria staging yang menjelaskan kapan suatu aset keuangan mengalami pergerakan risiko kredit yang signifikan, 3. Probability of default atau PD yang menunjukkan tingkat kemungkinan suatu aset keuangan menjadi gagal bayar setelah mempertimbangkan forward-looking kondisi makroekonomi. 4. Loss given default atau LGD rate, yaitu tingkat kerugian yang benar-benar terjadi dan tidak dapat direcovery. Dan 5 adalah parameter exposure at default atau EAD, yaitu jumlah outstanding fasilitas pembiayaan baik yang tercatat di on maupun off balance sheet. Segmentasi yang digunakan perseroan dalam perhitungan CKPN kolektif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Segmen treasury yang terdiri dari produk giro, deposito, sun, dan EBA. 2. Segmen pembiayaan yang terdiri dari produk penyaluran pinjaman kepada bank dan non-bank, dan produk pembelian KPR. 3. Segmen sekuritisasi yang terdiri dari produk pendukung kredit. Berikutnya adalah mengenai staging. Pada PSAK 71 terdapat 3 kriteria staging yang digunakan, yaitu stage 1, yaitu ketika tidak terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit. Stage 2, ketika terjadi peningkatan signifikan dalam risiko kredit. Dan stage 3, ketika peristiwa default terjadi. Pada stage 1, perhitungan ECL atau Expected Credit Loss, istilah lain CKPN, menggunakan proyeksi cash flow 12 bulan ke depan. Sementara saat stage 2 dan 3, ECL atau CKPN dihitung dari seluruh proyeksi cash flow sampai dengan jatuh tempo atau disebut lifetime. Dalam menentukan kriteria staging PSAK 71, perseroan menggunakan 2 faktor, yaitu faktor DPD atau Day Past Due atau umur tunggakan, dan faktor internal rating. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa kriteria stage 1 adalah faktor DPD masih sampai dengan 30 hari atau memiliki internal rating dari AAA hingga BBB-. Kriteria stage 2 adalah DPD lebih dari 30 hari sampai dengan 90 hari atau memiliki internal rating dari BB hingga B-.
Kriteria stage 3 adalah saat DPD lebih dari 90 hari atau memiliki internal rating triple C dan D. Penentuan stage diambil secara konservatif berdasarkan nilai terendah dari kedua faktor tersebut. Misalnya, suatu portofolio memiliki DPD sampai dengan 30 hari, namun internal ratingnya adalah double B, maka portofolio tersebut masuk ke stage 2 karena penilaian faktor internal rating lebih rendah dibandingkan faktor DPD-nya. Contoh lain, jika ada portofolio dengan internal rating AAA namun memiliki DPD lebih dari 30 hari sampai dengan 90 hari, maka masuk ke dalam stage 2. Untuk parameter PD dan LGD yang digunakan dalam penilaian CKPN kolektif, SMF menggunakan benchmarking dengan data dari pihak luar yaitu Pevindo dan Basel. Hal ini dilakukan karena pertama, adanya keterbatasan data historis yang dimiliki SMF. Secara historis juga tidak terdapat default di SMF, sehingga SMF tidak dapat membentuk PD sendiri. Kedua, tidak adanya default menyebabkan tidak adanya data recovery, sehingga SMF tidak dapat membentuk data LGD sendiri. Dalam menentukan parameter PD, tahap pertama adalah melakukan konversi nilai default rate yang terdapat pada default study Pevindo menjadi nilai PD yang digunakan SMF, yaitu dengan cara melakukan pemetaan internal rating SMF terhadap rating yang dikeluarkan Pevindo. Pada tabel dapat terlihat pemetaan internal rating SMF ke rating Pevindo. Secara umum pemetaannya lebih konservatif, dapat dilihat pada internal rating yang memiliki tanda minus, maka akan dipetakan ke rating Pevindo satu tingkat lebih rendah di bawahnya. Misalnya, untuk internal rating double A- dipetakan ke rating Pevindo menjadi single A, atau internal rating A- dipetakan menjadi triple B pada rating Pevindo. Selanjutnya tahap kedua dihitung kumulatif PD dengan menggunakan matriks transisi yang menggambarkan nilai PD dari migrasi masing-masing rating ke rating default dari Pevindo. Jadi misalnya kemungkinan rating AAA berubah menjadi default adalah 0%, artinya PD AAA adalah 0%. Contoh lain misalnya rating single A memiliki kemungkinan 0,26% menjadi default, sehingga PD double A adalah 0,26%. Dari matriks transisi tersebut diperoleh tabel kumulatif PD tahun 2019 yang kemudian dimultiplikasi atau dimatriks ulang sehingga dapat diperoleh kumulatif PD untuk tahun 2020. Selanjutnya tahap ketiga dilakukan forward looking terhadap angka PD. Dengan menggunakan metode fuzzy check, dimasukkan faktor forward looking yaitu GDP growth atau tingkat pertumbuhan gross domestic product sebagai variabel makroekonomi yang dianggap mewakili perekonomian secara keseluruhan. Digunakan 3 skenario ekonomi yang dibobot untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Data yang digunakan berasal dari Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Formula metode fuzzy check dapat dilihat pada bagian kanan slide. Perhitungannya tidak dilakukan secara manual, namun dilakukan dengan menggunakan software statistik. Berdasarkan data historical GDP, dapat diperoleh proyeksi GDP untuk tahun 2019 dan 2020. Pada tabel dapat dilihat skenario business as usual, upturn, dan downturn yang digunakan untuk memproyeksikan GDP tersebut. Tahap terakhir atau tahap keempat dalam parameter PD adalah menghitung marginal PD dari kumulatif PD yang telah di forward looking. Pada tabel dapat dilihat bahwa hasil perhitungan marginal PD terdapat 21 range waktu untuk setiap rating. Contohnya untuk rating single A yang memiliki tenor 1 tahun, maka marginal PD yang digunakan adalah 0,40%. Apabila tenornya 2 tahun, maka marginal PD yang digunakan adalah 1,11%. Dan contoh lain untuk portofolio dengan rating double B yang memiliki tenor 1 tahun,
maka marginal PD yang digunakan adalah 3,75%. Contoh lain, untuk portofolio dengan rating BBB yang memiliki tenor 1 tahun, maka marginal PD yang digunakan adalah 3,75%. Dan untuk rating BB dengan tenor 1 tahun, marginal PD-nya adalah sebesar 27,46%. Selanjutnya masuk ke dalam parameter Loss Given Default atau LGD. Sama dengan parameter PD, pada parameter LGD ini juga menggunakan metode benchmarking. Benchmark LGD yang digunakan adalah berasal dari data Basel III. Menurut Basel III, LGD untuk unsecured portion adalah sebesar 45% dan LGD untuk secure portion adalah 25%. Sebagai justifikasi benchmark LGD ke Basel III, SMF melakukan simulasi perhitungan dengan mengasumsikan bahwa kredit yang berasal dari pinjaman tanpa hak preference diasumsikan default dan tidak memperoleh recovery sama sekali. Sedangkan jumlah terpulihkan diasumsikan berasal dari pinjaman selain yang tanpa hak preference. Berdasarkan simulasi tersebut, nilai LGD berkisar antara 4,5% hingga 18% atau dengan rata-rata sebesar 11,06%. Nilai LGD yang digunakan perseroan pada kebijakan penerapan PSAK 71 menggunakan nilai yang lebih konservatif, yaitu yang berasal dari benchmark ke Basel III sebesar 45%. Selanjutnya, parameter yang terakhir adalah Exposure at Default atau EAD. EAD adalah estimasi besarnya exposure kredit saat terjadinya default. Nilai EAD yang digunakan oleh perseroan adalah nilai outstanding pada periode tertentu sebagai exposure pada saat perhitungan penurunan nilai. Exposure yang digunakan hanya yang sudah berada pada saldo neraca on balance sheet, karena perseroan tidak memiliki instrumen off balance sheet saat ini, seperti misalnya trade finance atau unused facility. Demikian learning session akuntansi dan keuangan mengenai PSAK 71. Terima kasih.